warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Fadila dari Pendidikan Geografi 2020. Di sini saya akan mempraktekkan micro teaching dengan model pembelajaran discovery learning. Silakan menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, wabarakatuh, Pak. Pak. Selamat pagi juga, Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semua? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Baik, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik Pak, teman-teman semua, alangkah baiknya sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Sebelumnya berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Amin, selesai. Baik. Apakah semua siswa kelas 12 BES 3 sudah hadir di dalam room Zoom ini? Sudah hadir semua, Pak. Baik. Berarti sudah bisa kita mulai ya. Izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah Pak. Baik. Pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi interaksi desa dan kota. Tapi sebelum itu, Bapak akan menjelaskan kompetensi dasar dan indikator yang harus dicapai oleh siswa dari materi pokok ini. Kompetensi dasar yang pertama yaitu menganalisis struktur keuangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. Dengan indikator pencapaian kompetensi, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi desa kota, mengklasifikasikan faktor mendorong dan faktor penghambat interaksi desa kota, mengklasifikasikan dampak positif dan dampak negatif dari adanya faktor-faktor interaksi desa kota, dan menganalisis faktor-faktor penyebab interaksi desa dan kota berdasarkan contoh yang diberikan. Kemudian kompetensi dasar yang kedua adalah membuat makalah tentang usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota yang dilengkapi dengan peta, bagan, tabel, grafik, dan atau diagram. Dengan indikator pencapaian kompetensi yaitu menyajikan makalah hasil analisis faktor-faktor penyebab interaksi desa dan kota berdasarkan contoh yang diberikan sebelumnya. Apakah bisa dimengerti? Oke Pak. Ya, mengerti, Pak. Oke, next ya. Nah, apa saja sih materi yang akan dibahas pada pertemuan hari ini? Pada hari ini kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota, lalu faktor-faktor yang mendorong dan menghambat interaksi desa kota. Kemudian yang terakhir adalah dampak positif dan dampak negatif faktor-faktor interaksi desa dan kota. Oke, next ya. Selanjutnya ada pertanyaan. Apa yang kalian ketahui mengenai interaksi desa dan kota? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Interaksi desa dan kota adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara desa dan kota, yang dapat melahirkan gejala, kenampakan, dan permasalahan baru, baik secara langsung maupun tidak langsung, Pak. Bagus sekali jawabannya, Clarin. Jadi interaksi desa dan kota adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara wilayah desa dan wilayah kota yang menghasilkan dampak secara langsung maupun tidak langsung, baik dampak positif maupun dampak negatif. Kemudian muncul lagi pertanyaan, kenapa bisa terjadi interaksi antara desa dan kota? Ada yang bisa menjawab? Izin menjawab, Pak. Ya, penyebabnya itu ada 3. Yang pertama ada regional complementary atau wilayah-wilayah yang saling melengkapi. Kemudian ada intervening opportunity atau kesempatan untuk saling berintervensi. Dan yang terakhir, yang ketiga itu ada spatial transfer ability atau kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang. Betul sekali, Pungki. Jadi penyebab dari interaksi desa dan kota ada 3, yaitu wilayah-wilayah yang saling melengkapi, kesempatan untuk saling berintervensi, dan kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang. Oke, next ya. Nah, ini gambaran dari region complementary yang mempengaruhi terjadinya interaksi desa dan kota. Ada yang bisa menjelaskan gambar ini? Saya, Pak. Ya, Ada silakan. wilayah
Ada wilayah A yang memiliki surplus sumber daya A, namun minus sumber daya B. Sedangkan wilayah B surplus sumber daya B dan sumber daya A-nya minus. Karena adanya perbedaan tersebut menyebabkan kedua wilayah tersebut terjadi interaksinya, Pak. Betul sekali, Clarin. Jadi, interaksi antara dua wilayah terjadi akibat perbedaan ketersediaan atau kemampuan sumber daya yang dimiliki. Misalnya saja wilayah A merupakan daerah penghasil sayuran, namun tidak menghasilkan padi, sedangkan wilayah B merupakan daerah penghasil padi yang cukup banyak, namun tidak bisa menghasilkan sayuran yang dibutuhkan. Nah, akibat dari perbedaan itu, membuat kedua wilayah saling berinteraksi dan melengkapi kebutuhannya masing-masing. Selanjutnya ada intervening opportunity. Ada yang bisa menjelaskan dari gambar tersebut? Izin menjelaskan, Pak. Ya, silakan. Jadi ketika interaksi antara kedua wilayah diganggu oleh kedatangan wilayah C yang memiliki sumber daya A dan sumber daya B yang berlimpah, maka interaksi antara wilayah A dan wilayah B menjadi lemah. Karena hal itu kebutuhan wilayah A dan wilayah B terpenuhi masing-masing kebutuhannya oleh wilayah C. Betul sekali, Pungki. Jadi karena adanya wilayah C yang memiliki sumber daya A dan sumber daya B yang berlimpah, menyebabkan interaksi antara wilayah A dan wilayah B menjadi lemah. Oke, next ya. Selanjutnya ada spatial transferability atau kemudahan perpindahan ruang. Ada yang bisa menjelaskan tentang gambar ini? Saya coba jawab ya Pak. Tapi kalau misalkan ada yang salah, nanti tolong dibenerin ya Pak. Ya, baik. Ini kalau kata saya, di gambarnya tersebut menggambarkan spatial transferability, di mana wilayah A itu memiliki sumber daya X yang surplus tapi minus sumber daya Y. Kemudian wilayah C sumber daya X-nya minus, kemudian akan tetapi sumber daya Y-nya itu surplus. Nah, di wilayah B itu memiliki sumber daya yang sama dengan wilayah C. Wilayah B sama C ini dapat mendukung wilayah A yang kekurangan itu loh Pak. Tapi karena wilayah C jaraknya lebih dekat sama wilayah A, biaya transportasinya mungkin jadi lebih murah gitu. Sama aksesibilitasnya jadi mudah gitu. Jadi wilayah A sama wilayah C jadi berinteraksi gitu. Benar sekali jawabannya, Novel. Jadi kemudahan perpindahan barang atau jasa pada suatu wilayah sangat mempengaruhi interaksi antara wilayah. Oke, next ya. Selanjutnya, apa aja sih faktor pendorong dan penarik interaksi desa dan kota? Oke, next. Nah, ini bagannya ya. Faktor pendorong di sini maksudnya hal yang mendorong masyarakat kota melakukan interaksi dengan desa. Faktor pendorong interaksi desa dan kota yang pertama yaitu polusi, kemacetan, kriminal, tidak ada ruang terbuka hijau, sehingga penduduk tidak nyaman atau special force. Kemudian yang kedua adalah lokasi yang sudah tidak sesuai untuk kegiatan industri, sehingga menyebabkan masyarakat pindah ke pinggiran kota yang lalu lintasnya lancar dan penduduk belum padat atau side force. Kemudian yang ketiga adalah harga tanah mahal, pajak tinggi, dan jumlah penduduk banyak atau force of social evolution. Kemudian yang keempat adalah ketidakpuasan fungsi ruang, pemukiman sempit, dan tidak sehat atau situational force. Dan yang terakhir adalah fasilitas umum yang tidak memadai, tidak lengkap, dan cenderung membahayakan pengguna atau statute and organization of occupants. Oke, next ya. Dan yang kedua adalah faktor penarik interaksi desa dan kota. Jadi bisa dilihat pada bagan tersebut, jadi dalam hal ini desa yang tertarik kepada kota. Oke, yang faktor penarik yang pertama adalah lokasi yang dekat dengan pusat kota yang dinilai lebih strategis bagi kegiatan industri atau site interaction.
Kemudian yang kedua adalah terdapat kegiatan bisnis dengan kemudahan aksesibilitas atau functional convenience, maximum accessibility. Kemudian yang ketiga adalah adanya fasilitas umum untuk olahraga, hiburan, seni budaya yang dapat dikunjungi oleh penduduk atau functional magnetism. Kemudian yang terakhir adalah orang akan lebih bangga jika tinggal dengan pusat kegiatan perdagangan atau perbelanjaan atau functional prestige. Oke, next. Sampai sini, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada yang bertanya, kita lanjut ke penugasan ya. Nah, di sini ada tugas individu ya. Jadi tugas kalian itu mencari faktor-faktor penghambat interaksi desa dan kota beserta alasannya. Kemudian yang kedua, mencari dampak positif dan dampak negatif interaksi desa kota bagi desa dan kota beserta contoh kasusnya jika kasus tersebut ada. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Pak. Itu untuk tugasnya waktu pengumpulannya sampai kapan dan dikumpulkan di mana ya? Baik Eko. Untuk deadline-nya sampai tanggal 12 Mei jam 23.59 ya. Dan untuk pengumpulannya dikumpulkan di Google Classroom. Nanti linknya akan Bapak share di grup. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Next. Oke, selanjutnya ada penugasan kelompok ya. Nah, jadi tugas kelompok ini membuat makalah tentang interaksi antara desa dan kota dengan jumlah 4-5 orang per kelompok. Nah, untuk pembagian kelompoknya diserahkan ke ketua kelas ya. Apakah mau diacak atau pilih sendiri, itu bebas. Nah, makalah ini sifatnya studi kasus. Misalnya interaksi antara desa Purwodadi dengan kota Malang. Isi dari makalah ini harus mencantumkan 8 topik ini. Untuk kota dan desanya kalian tentukan sendiri ya. Dan setiap kelompok tidak boleh sama. Setelah itu, buatlah PPT dengan desain yang menarik dan dengan penjelasan yang informatif dan to the point. Dikumpulkan di GCR dan tugas kelompok ini dikumpulkan paling lambat tanggal 12 Mei jam 23.59 di Google Classroom ya. Dan untuk presentasinya sudah bisa dimulai pada tanggal 13 Mei sesuai urutan kelompok. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan lagi, selanjutnya Bapak akan memberikan link kuisis sebagai review terhadap pelajaran yang telah kalian terima pada hari ini. Link kuisis akan diberikan di grup WhatsApp. Untuk pengerjaannya sampai jam 23.59 ya. Kemudian untuk PPT-nya juga akan saya share ke grup WhatsApp. Baik, sebelum ditutup, silakan kepada ketua untuk memimpin doa. Oke Pak, terima kasih atas pelajaran hari ini. Nah, buat teman-teman sebelum mengakhiri perjalanan kelasnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih untuk Novel yang sudah memimpin doa. Dan terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah bersemangat pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa untuk mengumpulkan tugas kuisis, tugas individu, dan tugas kelompoknya ya. Baik, kelas Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih, Pak.